dan saya akan ajar adalah Teologi Perjanjian Lama 1. Oke, adapun standar penilaiannya untuk teman-teman bisa lulus di MK ini adalah kehadiran, keaktifan, nanti ada refleksi harian. Refleksi harian akan saya minta setiap harinya maksimal 2 halaman dikirim sebelum perkuliahan kita dimulai. Berarti sebelum jam 6, maka refleksi harian Anda sudah saya terima di email saya. Oke. Nanti akan ada sesi diskusi dan juga teman-teman nanti akan saya beri tugas untuk diskusi. Ada resensi dan juga ada UAS. Oke, resensi yang akan Anda lakukan, ya, resensi buku yang akan Anda lakukan adalah silakan dipilih salah satu buku yang saya pilihkan untuk Anda. Ya, ada tema-tema dalam Teologi Perjanjian Lama, ada Teologi Perjanjian Lama 1. Ya, resensinya. Oke, silakan kembali dikirim ke email saya dengan style ataupun dengan ketentuan yang sudah saya sebutkan di layar tersebut, di layar Anda, ya. Dan tugasnya paling lama saya terima adalah 2 minggu setelah perkuliahan ini selesai. Jadi kalau perkuliahan ini selesai tanggal 24, maka tugas yang saya terima dari resensi Anda adalah Jumat tanggal 1 Mei. Paling lama jam 10 malam. Bisa? Saya terima paling lama tanggal 1 Mei jam 10 malam di email saya juga. Ya, dengan ketentuan yang telah saya sebutkan di depan Anda. Oke, silahkan pilih salah satu bukunya. Dipilih saja salah satunya ya, nggak usah dua-duanya. Dipilih saja salah satunya dengan tema-tema dalam Teologi Perjanjian Lama atau Teologi Perjanjian Lama 1. Oke. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran dari MK Teologi Perjanjian Lama 1, yaitu Anda mampu menjelaskan maksud dan tujuan teologi Perjanjian Lama, mampu menerjemahkan peran Allah dalam pembentukan bangsa Israel, mampu melihat tentang pentingnya ketaatan untuk mencapai tujuan Allah, mampu menjelaskan pentingnya tanggung jawab seseorang pemimpin Israel, mampu melihat peran lingkungan sekitar dalam menjauhkan Israel dari Tuhan, mampu melihat dampak penyembahan berhala bagi bangsa Israel, mampu melihat tentang kesetiaan Tuhan terhadap suatu perjanjian, dan bagaimana seorang pemimpin harus menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, jadi ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai di dalam kita belajar yang namanya Teologi Perjanjian Lama. Oke, kita masuk ke dalam teologi pengertiannya. Jadi istilah teologi ya merupakan kombinasi dari dua kata Yunani, yaitu theos yang berarti Allah, sedangkan logos yaitu pemikiran, uraian, bahkan juga ilmu. Jadi teologia adalah ilmu yang menguraikan tentang Allah atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang Tuhan dan karya-karyanya. Dalam konsep teologi Perjanjian Lama atau teologi PL1, berarti secara khusus hanyalah mempelajari tentang Perjanjian Lama dalam arti menggali konsep-konsep yang membeberkan tentang rahasia, karya, berkat, dosa, perjanjian, ibadah, hukum, etika ataupun moral, dan topik-topik lainnya yang disinggung dalam Perjanjian Lama, ya. Jadi di dalam teologi Perjanjian Lama 1, ya, kita tidak akan membahas siapa itu Tuhan, ya, apa itu Tuhan, karena Anda sudah belajar di dalam pembimbing kinerja Tuhan, ya, apa karya-karyanya, apa yang dilakukan Tuhan, dan apa saja pekerjaan-pekerjaan ataupun apa saja yang dihasilkan oleh Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi kita tidak akan membahas apa itu Tuhan dan siapa itu Tuhan, tapi kita lebih membahas kepada yang namanya apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan. Dan yang sehat pertama-tama sekali harus mengacu pada Alkitab
sebagai sumber untuk mendapatkan bahan mentahnya. Ya, karena dalam Alkitab merupakan bahasan dan cerita-cerita tentang Allah, manusia, alam, dan hubungan satu sama lainnya. Ya, jadi ya yang di dalam kita belajar yang namanya teologi Alkitab memberikan kesaksian terdapat sumber pengetahuan yang lain seperti yang saya bilang tadi, antara lain tulisan-tulisan bangsa-bangsa lain, budaya dan tata bahasa yang perlu diperhatikan. Ya, menurut Baron Arnold de Pury, seorang sarjana Alkitab, bahkan juga sejarawan dan ahli tafsir Alkitab dari Swiss, sebagai seorang spesialis dalam sejarah Alkitab, tradisi sastra, dan agama di Timur yang terkenal sebagai Profesor Perjanjian Lama mengatakan bahwa penulisan sejarah menyangkut 3 tujuan, yaitu menanyakan bagaimana kehidupan di masa yang lampau dengan memperhatikan bahan sejarahnya. Ya, yang kedua, menafsirkan bahan itu sedemikian rupa sehingga masa kini dapat dipahami. Yang ketiga, sudut pandang dan situasi penulisan perlu diperhatikan dan diperhitungkan karena sejarah perlu perenungan ulang agar dapat ditarik pelajaran untuk masa kini. Lama, ya, catatan dari peristiwa-peristiwa tertentu yang telah terjadi di masa silam. Peristiwa-peristiwa ini bukanlah hal-hal yang menggemparkan dunia, melainkan meliputi kehidupan dari suatu bangsa tertentu yang kecil, yang tidak penting jika ditinjau dari segi politisnya. Ya, jadi kita masuk ke dalam asal-usul dunia. Menurut Bapak Ibu, ya, dari mana asalnya dunia itu? Bagaimana permulaannya dunia? Dan mengapa harus ada dunia? Apabila Bapak Ibu melihat dari teologi Perjanjian Lama 1, terkhususnya di dalam kitab Kejadian, ya, menurut Bapak Ibu, dari mana asalnya dunia ini? Dan bagaimana permulaan dunia itu? Dan terakhir, mengapalah dunia itu harus ada atau mengapalah dunia itu harus diciptakan? Boleh kita berdiskusi? Izin Pak Dosen menjawab. Dari mana asalnya dunia? Dunia itu berasal dari Tuhan ya pada hari pertama seperti kitab Kejadian. Dan bagaimana permulaannya untuk penempatan Adam dan Hawa yang telah berbuat dosa sehingga dunia itu diciptakan. Mengapa? Ya supaya Adam dan Hawa ada tempatnya Pak dan semuanya. Seperti itu Pak, izin maaf koreksi kalau salah. Oh, jadi maksudnya bahwa dunia diciptakan untuk Adam dan Hawa pada saat sudah berdosa. Itu maksudnya? Iya Pak, karena sebelum itu kan Tuhan hanya menciptakan Taman Eden ya Pak ya. Oke. Ada yang lain? Saya tidak mengatakan benar dan salahnya, kita berdiskusi Bapak Ibu. Pertanyaan seperti ini sering muncul ya, atau timbul apabila memikirkan suatu bangsa, suku, lembaga, dan sebagainya ya. Dalam arti begini ya, dari mana bangsa Indonesia ini berasal? Ya kan? Bagaimana sejarahnya bangsa Indonesia ini? Makanya menjadi suatu negara yang merdeka. Bagaimana suatu suku Batak bisa dikatakan ia suku Batak? Suku Manado, suku Jawa, suku Papua, dan segala macamnya. Ya, bahkan juga